Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan mengerjakan tugas teknologi 1, yaitu menjelaskan tentang fiber optik. Karakteristik kabel fiber optik yaitu beroperasi pada kecepatan tinggi, gigabit per detik, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, biaya rata-rata per not cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, dan jarak transmisi yang lebih jauh, yaitu 2-60 km. Kapasitas kabel, kode warna, dan perlabelan fiber optik. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, diantaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Kabel ini secara singkat terdiri dari berbagai lapisan, yaitu kulit luar, tube, core, coat, cladding, dan core inti dengan segala pelindungnya. Susunan warna kabel fiber optik: yang ke-1 biru, kedua oranye, ketiga hijau, 4 coklat, kelima abu-abu, ke-6 putih, ke-7 merah, 8 hitam, 9 kuning, 10 pink, 11 ungu, lalu 12 toska. Dengan satu tube terdapat 6, 8, dan 12 warna core inti. Kode warna: dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam satu selubung atau tube. Satu tube mengandung 12 warna kabel fiber optik core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki 2 tube yang masing-masing berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk pembungkus kelompok warna core serat optik pun juga berdasarkan urutan di atas. Untuk contoh di atas, maka selubung core-nya akan berwarna biru dan oranye. Demikian seterusnya. Sehingga jika Anda mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, dan merah. Dan jika menentukan warna kabel fiber optik core yang ke-24, maka akan berada dalam selubung warna oranye dan serat optik yang berwarna toska. Pelabelan warna: selain warna kabel fiber optik core, ada kode sebagai keterangan tambahan untuk kabel fiber optik tersebut, diantaranya SM jenis fiber single mode, MM multimode, 48 atau 4T menunjukkan jumlah fiber optik dan jumlah tube, A aerial atau kabel udara, D fiber optik kabel dock, DB direct buried atau kabel tanam langsung, LT closed tube atau tube yang berongga, ST strike tube atau tube tanpa rongga, SCPT single core per tube digunakan untuk kabel distribution, dan yang terakhir NZDS non zero dispersion shifted fiber atau fiber tipe G655, yaitu fiber yang mempunyai dispersi sangat kecil. Karakteristik jenis kabel multimode: jenis kabel optik yang satu ini memiliki inti atau core yang lebih besar dibanding milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inch atau 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LED atau light emitting diode sebagai media transmisinya, serta lebih ditujukan untuk kepentingan komersil. Karakteristik jenis kabel single mode: kabel jaringan fiber optik jenis single mode memiliki inti atau core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inch atau 9 mikron. Jenis kabel fiber optik yang satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nanometer. Disebut simple mode karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Berikut ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode, yaitu laju data tinggi, jarak pengiriman data jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu substansial, biaya mahal. Jenis konstruksi kabel: jenis konstruksi duct kabel. Kabel duct
adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung, pipa, duk atau subduk. Kabel ini dipendam dalam tanah. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open trench ataupun boring rojok atau manual boring. Kemudian jenis konstruksi direct buried cable. Direct buried cable adalah kabel tanam langsung, merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah dengan metode galian terbuka open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duk atau subduk. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duk. Jenis konstruksi aerial cable. Aerial cable atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangannya, kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu figur 8, ADSS, dan OPGW. Jenis konstruksi indoor kabel. Indoor kabel, kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung. Di Telkom sendiri, Telkom Akses menerapkan kabel drop core yang terdiri dari 2 core, biru dan oranye. Diterapkan di topologi FTH atau fiber to the home dari ODP ke user. Jenis-jenis konektor fiber optik. Pertama, FC atau fiber konektor. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drop fuller dengan posisi yang dapat diatur sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Kemudian SC atau subscriber connector digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Lalu selanjutnya adalah ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Lalu biconic. Biconic adalah salah satu konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Kemudian MPO atau MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan atau penyisipan. MPO atau MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan push on, memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang dan tersedia dengan serat 4, 8, 12 atau 24. MTR adalah merek dagang dari konektor Connect untuk MPO AS. MTP atau MPO adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel pita multi fiber. Konektor single mode. Mode MTP atau MPO memiliki perul siku yang memungkinkan pantulan baik minimal. Sedangkan konektor multimode perul biasanya rata. Kabel pita datar dan tepat dinamai karena struktur seperti pita datar yang merupakan serat berdampingan dengan jaket. Lalu SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun, seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Dan yang terakhir adalah FSMA. Meskipun FSMA sesuai dengan IEC 61754 sampai 22 adalah salah satu desain tertua di serat optik, namun tetap digunakan di beberapa pasar khusus selain aplikasi industri. Ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Kiranya sekian dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih.